Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan Anda selalu. Dan bagi Anda yang saat ini sedang mengalami ujian, mudah-mudahan Allah lancarkan dan mudahkan segala urusan Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tahukah Anda di mana tempat dan istana iblis telah diusir Allah dari surga? Bahkan hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang tempat dan keberadaan iblis telah diusir Allah dari surga. Jika penasaran, simak ulasannya sampai habis hanya di channel Sebelum menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Awalnya iblis termasuk dalam salah satu penghuni surga yang doanya terkabul. Bahkan karena kemujaraban doanya yang ampuh, malaikat-malaikat lain meminta kepada iblis untuk didoakan agar para malaikat memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, malaikat Israfil berkeliling mengitari surga dan mendapati tulisan yang membuatnya sedih serta merasa ketakutan, di mana tulisan tersebut ialah seorang hamba meski telah lama mengabdi akan tetap mendapat azab dari Allah jika melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, tulisan itu membuat malaikat yang lainnya ikut merasa sedih dan takut. Manakala itu kemudian menimpa mereka dan suatu ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seketika, semua malaikat segera patuh dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dengan Azazil, yaitu iblis. Ia justru membangkang, menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan kesombongannya. Dan sejak saat itulah iblis dijadikan sebagai simbol kesombongan, takabur, dan berbangga diri. Karena penolakan itulah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Azazil, yaitu iblis, meninggalkannya dari surga. Setelah diusir dari surga, lantas sejak saat itu iblis kemudian membangun singgasana dan istananya di tengah hamparan lautan. Hal ini dimaksudkan untuk menandingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit ketujuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 luas bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di atas lautan, agar mereka lebih leluasa memerintah bala tentaranya, di mana jumlahnya memang sangatlah banyak dan memerlukan pusat kerajaan yang lebih luas, sebagaimana lautan yang memang memiliki hamparan yang sangat luas. Setelah diusir dari surga, iblis memang sudah bersumpah akan menggoda dan menyesatkan umat manusia agar menjadi teman mereka di neraka. Iblis mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya mereka adalah yang telah berhasil menggoda manusia, sehingga keduanya bercerai tanpa sebab yang dianggap dalam syariat. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, "Saya telah melakukan godaan ini." Iblis berkomentar, "Kamu belum melakukan apa-apa." Datang yang lain melaporkan, "Saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah atau talak dengan istrinya." Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Sebaik-baik setan adalah kamu." Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Nauzubillah. Itulah tempat dan istana kerajaan iblis, di mana ia membangun pasukan yang sangat luar biasa untuk menggoda manusia, yaitu di atas lautan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari godaan iblis serta pasukannya, serta memasukkan kita ke dalam golongan orang yang masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.